selamat datang di Uri Podcast, podcastnya kita. Balik lagi sama gue Zebina dan gue bakal nemenin setiap hari Jumatnya kalian, jadi tetap stay tune terus ya di channelnya SMK Medland. Oke guys, jadi sekarang tuh gue lagi ditemenin sama kakak alumni, walaupun gue juga udah alumni nih ya, tapi ya gimana ya? Bisa aja alumni sama aja kita juga. Kayak muka gue juga kan kayak masih sekolah gitu. Iya, oke. Ya udah dong, kenalin dulu. Oke. Ya, gue Domu. Gue dari SMK Pariwisata Medland, angkatan kedua. Nah, gue rumah di Citra Indah, anak Jonggolan gue. Oh gitu, gue juga anak Jonggolan, sama kita. Iya. Oke. Gimana? Apa kabar nih sekarang nih? Apa kabar? Kayaknya kita ketemu deh. Nampak Tadi di luar teh. Gini kak tuh Iya. Oke, alhamdulillah. Gue Domu, kabar gue baik. Alhamdulillah hari ini gue baik. Gue juga suka kopi. Suka kopi? Beneran? Beneran suka kopi. Kenapa suka kopi? Enak, rasanya enak. Enak Enak lah. Ini ya, kalau gue nih ya, sebagai orang awam nyobain kopi tuh apalagi yang nggak ada gulanya itu kayak nggak enak, kayak apa sih, pahit, getir, gimana sih gitu? Iya, emang sebenarnya di kopi tuh ada banyak rasa. Kalau kita lihat itu di gambar rasa kopi tuh banyak banget. Yang benar-benar ada di satu kopi tuh yang ada 5 ini. Menurut gua ada 5. Iya, ada 5. Ada pahit, benar pahit, pasti pahit. Terus ada asam, ada asin. Aku asin? Asin bener asin. Iya. Maksudnya? Ya asin aja gitu, kayak garam, like-nya garam tapi nggak seasin garam. Oh gitu, jadi kayak ada ya gitu. Iya gitu. Terus yang keempat tuh ada getir. Getir tadi ya. Nah, satu lagi gurih. Gurih? Bener, gurih. Kok bisa? Ya enak. Nah, terus kan tadi bilangnya ada banyak rasa-rasanya nih. Itu di apa sih namanya, kayak emang ditambahin rasa atau gimana? Enggak. Itu pure murni dari si kopi. Gitu. Misalnya kita nemu ada rasa fruity. Fruity. Buah-buahan. Terus ada rasa nati itu kayak kacang-kacangan. Gitu sih, iya. Kenapa bisa ada itu ditambahin rasa gitu? Enggak ditambahin. Terus gimana? Itu juga cuma ini doang sih, kayak di satu tempat budidaya kopi, di tanaman kopi atau di kebun kopi. Nah, sekelilingnya itu ditanamin ada beberapa pohon-pohon fruity. Contohnya kayak nangka, jeruk gitu. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin ya saripatinya itu diserap oleh si kopi, jadi si kopinya tuh muncul rasa itu. Misalnya di sekelilingnya tuh ada rasa nangka, misalnya ditanamin pohon nangka. Nah, kopinya tuh muncul rasa nangka. Gitu? Iya betul, aromanya pun nangka. Semuanya, semua pohonan gitu? Semua tanaman? Hampir semua tanaman seperti itu. Hampir semua kopi pun seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin ciri khas kopi kita sendiri, kita tinggal tanemin, paling gampangnya tanemin sekitarnya. Enggak gitu? juga sih kalau menurut gua, ya gimana? Cuma urusan yang di atas kalau menurut gua. Kalau emang udah cocok ditanemin sekitar atau pohon ini ya udah. Gitu. Kan kita kan sebagai istilahnya penikmat kan cuma, atau petani juga tuh kan hanya cuma tinggal ngambilin doang. Dia maksudnya enggak. Tapi ada yang disengaja nggak sih? Maksudnya kayak disengaja, pengen deh ada rasa buahnya gitu. Enggak sih, kalau menurut gua sih belum ada sih. Belum ada. Itu kayak harus ada bener-bener sekelilingnya atau cuman kayak ada satu doang gitu yang? Enggak, itu kalau satu misalnya di pohon kopi. Enggak, pohon kopi banyak. Terus pohonnya misalnya nangkanya atau gitu satu. Ya nggak mungkin. Gitu. Terus kalau aromanya tetap sama, ada nangka-nangkanya atau gimana? Kayak kopi-kopi yang baru tuh, yang lagi hits tuh. Yang mana nih? Tapi yang disobek. Ada tuh yang di iklan-iklan. Yang mana tuh? Iklan-iklan YouTube. Nggak tahu nih. Ini apa namanya? Yang mana kopi yang ada aroma pandan, gula aren. Oh gitu, iya. Itu sama aja sih. Tapi ini lebih murni. Karena kita nggak campur apa-apa. Lebih enak aja. Gitu. Berarti kalau mau ada rasa-rasa
melati gitu-gitu tetap ada, tetap bisa. Bisa, tapi lebih ke natural. Kita di sekeliling kebunnya tuh ada budidaya bunga melati gitu. Gitu. Terus awal suka kopi itu kenapa, gimana ceritanya? Awal suka kopi? Panjang lah ceritanya, tapi yang jelas kopi itu unik aja kalau menurut gua. Yang gue bilang tadi rasanya tuh ada aneh-aneh. Kayak ada fruitynya, natinya, gitu-gitu sih. Lebih kayak unik, gue jadi pengen nyobain terus nih. Pertama gue nemuin rasa nangka. Oh, mungkin besoknya gue nemuin rasa dark coklat atau apa. Nah, besoknya lagi gue pengen nemuin rasa ini. Jadi pengen terus aja gitu. Gitu. Oh iya, kan kalau cara pembuatannya itu mempengaruhi rasa kopinya nggak? Sebenarnya cara pembuatan itu banyak ya kan. Nah, itu juga salah satu yang mempengaruhi rasa. Gitu. Contohnya? Kayak kita bikin kayak pakai alat-alat ini. Ini alat-alat ini namanya alat-alat ini pour over. Ini alat-alat single origin. Yang satu ini Chemex, yang ini V60. Nah ini tuh cuma hanya tinggal, ini air nih, yang di tengah ini kettle. Nah, ini ada paper lagi, ntar masukin kopi, terus baru kita tuang air, kita pouring air. Nah, beda lagi kalau kita bikin dengan mesin. Oh gitu. Tapi kalau bikin dari 3 ini doang bisa? Oh ini dari 2 ini bisa. Oh iya, dari 2 ini. Peruntukan roasting bean-nya tuh beda-beda. Misalnya yang ini kebutuhannya cuma medium, yang itu sama nih medium juga, tapi kalau untuk mesin dark gitu. Oh gitu. Nah, semua ada peruntukannya. Ini yang buat, ya ini buat cuma kita kopi hitam-hitam kita minum bisa lebih enak lah, lebih. Nah, yang kita buat yang bisa kita mainin rasanya tuh ini ya. Semuanya pour over tuh lebih enak buat mainin rasa kopi, buat nimbulin rasa apa. Gitu beneran. Bener. Dibanding mesin kan, kalau mesin doang kan? Baru tahu. Kalau mesin doang tuh kan cuma, ya layaknya cuma, emang sih ada rasanya tapi lebih ke strongnya, lebih ke pahit sama asemnya. Oh gitu. Nah itu cocok-cocoknya. Kalau ini enggak? Iya kalau ini enggak nih, masih bisa. Berarti kalau misalnya mau asin? Lah, kalau mau asin, ya itu sebenarnya kalau kita nggak tahu ya kalau misalnya asin itu dapatnya dari mana gitu. Oh gitu. Gimana? Nih, ini sebenarnya semua bisa bikin buat kopi nih. Bisa nih dua-dua ini kan cuma alat buat pouring airnya doang. Yeah. Nah, yang mengubah rasa tuh ini salah satunya. Mengubah rasanya nggak jauh-jauh ya. Misalnya kita beli kopi. Nah, di si packingnya kopi itu ada labeling. Nah, di labelingnya itu sudah ada ketentuan rasanya. Oh gitu, paham. Nah, palingnya nggak jauh-jauh dari sana. Misalnya kalau rasanya tuh fruity-nya apa, strawberry atau apa, lemon. Nah itu, palingnya nggak jauh-jauh dari itu. Oh gitu. Nah, cuma 2 itu doang rasanya pasti. Nggak mungkin ada yang lain, nggak mungkin ada nangkanya, nggak mungkin. Nah, cuma 2 rasa itu doang. Nah, palingnya kalau kita mau custom dengan ini, yang mau ditonjolin tuh rasa apa gitu. Nah, misalnya rasa stroberinya lah, itu baru bisa kita di sini. Pinter-pinternya kita kalau untuk buatnya. Terus nih, gitu. Kan pasti kalau kan soal kopi. Nah, perbedaan dari kopi yang dibikin sendiri, yang kayak gini-gini nih, sama yang udah langsung saset gitu kan, enakan juga langsung saset, cepet gitu kan. Emang orang-orang sekarang aja pengennya praktis. Iya, udah ada gulanya, nggak usah tambah-tambah. Gak enak kalau menurut gua. Lah, beda. Gimana? Nah, perbedaan kafein pun berbeda jauh dengan kopi gunting dengan kopi giling. Ya, kopi yang tinggal sobek gitu, itu perbedaan kafeinnya sangat jauh. Gitu. Tinggian mana? Tinggian kopi sobek. Oh gitu. Tinggian kopi sobek itu lebih tinggi kafeinnya dibanding kopi-kopi yang seperti ini digiling dari apa ya gitu. Itu juga sih. Terus oke lah mau kopi sobek, tapi gue saranin lebih baik kopi hitam gitu. Untuk mau kopi sobek ya. Itu udah bener-bener yang tetap nggak boleh, tapi ya paling masih bisa diminum lah gitu, karena masih ada ampasnya. Tapi kan
kopi hitam juga ada gula-gulanya gitu. Kalau yang kayak apa sih? Iya sih. Ya, Bener kan? ada gula-gulanya juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu paling bagus lah, masih paling bagus gitu. Nah, kalau menurut gua itu. Sekarang gua tanya sama lu, Bin, lu suka kopinya tuh apaan? Lu lebih ke apa nih? Lu suka kopi itu lebih ke yang mana? Ya, karena gua nggak suka pahit, Mhm. ya kan? Kan kalau pahit tuh kayak apa sih? Kenapa Ya tuh? gitulah, kayak enak gitu. Nah, jadi gue tuh sukanya kayak yang ada susunya. Iya, Kayak boleh. gitu. Iya, tahu. Tapi itu bisa dibikin sendiri. Bisa. Bisa. Yang penting mah sebenarnya ada kopinya itu doang. Ada kita misalnya beli nih. Gua saranin sih untuk beli yang kopi-kopi yang jangan saset. Kayak gitu. Ya, kopi-kopi bijian tuh yang gue saranin. Lu beli kopinya, nah, lu stok di rumah. Lu cuma udah, sekarang kan udah banyak tuh yang udah digiling, yang belum. Bisa kita custom, bisa kita pilih. Gitu. Nah, lu tinggal beli yang udah bubuk, lu taruh, lu kasih susu, udah jadi. Oh, Gitu. rasanya sesuai kita aja ya berarti. Iya, kalau untuk rasa, kalau tingkat kemanisannya kan tingkat kemanisan orang-orang kan beda-beda. Gue suka manisnya sekian ya, belum tentu lu suka manisnya gue gitu. Berarti kalau susu saset gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Gitu. susu saset juga udah manis kan? Iya sih benar. Nggak usah ditambahin gula, udah manis. Iya. Sama kayak Kayak apa? Kayak apa tuh? Kayak apa sih? Udah Nih, oke, kan gini nih. Sekarang tuh lagi zaman-zamannya tuh anak-anak remaja nikmatin senja kayak kopi. anak indie. Anak indie. Anak indie. Ya, Itu tuh kayak apa ya? Menurut lu gimana sih? kalau menurut gue sih itu emang benar-benar cocok sih ya. Kalau menurut gue pribadi Untuk ya. nikmatin kopi. Iya, sebenarnya nikmatin senja. kopi sih di mana aja nggak apa-apa, bebas lu mau dalam keadaan apapun. Gitu. Ya minum kopi. Sekarang tuh di Indonesia seperti itu. Gitu. Nah, di Indonesia juga lagi zamannya kayak gitu-gitu nih. Kalau menurut gue sih itu kebutuhan Instagram juga. Iya, nih kan kadang nih kalau gue suka lihat nih di Instagram apa sih kayak ngopi kuy gitu, apa sih? Ngopi kuy. Iya gitu, apa sih? Lu foto ya? Foto. Keadaan senja lu foto. Captionnya ngopi kuy. Iya, Nah, itu kan? sih kebutuhan. Tapi dia tuh nggak tahu kayak rasanya atau bener-bener nggak kayak gimana ya? Nggak terlalu menyukai lah. Iya, nggak terlalu ngerti kan? Nggak terlalu ngerti. Ya itu makanya itu hanya kebutuhan Instagram juga. Kalau menurut gue ya, kebutuhan yang kayak misalnya lu sekarang ini ya, lu minum kopi tuh kayaknya lu berasa kayak keren aja gitu. Gitu. Iya. Nah, Biar disombong, Iya, biar iya. disombong di Instagram. Gue sama nih sama orang-orang ya kan, Iya. gue ngikutin zaman banget nih. Gue apa namanya? Gue minum kopi di senja sambil dengerin lagu indie gitu. itu sih. Tapi itu cocok, bener. asli. Kalau Gua belum pernah nyoba nih. Gue pribadi, lu keadaan kalau gue senjanya tuh keadaan di atas gunung, nggak di gunung-gunung banget gitu kan. Dia di atas gunung lah, di perbukitan. Nah, itu tanahnya luas. Ada senja, tambah kopi, asli itu emang bener-bener suasana yang paling bagus menurut gua. Paling bagus itu kayak apanya, rasanya kayak tenang atau Itu nyaman atau gimana? salah satu kan lu pernah dengan pekerjaan lu jalan ke sana gitu, naik ke perbukitan. Contohnya puncak lah. Iya. Nah, puncak. Tapi itu ya, kalau menurut gua di puncak juga nyari spotnya juga yang kayak tanahnya agak lapang, agak di atas. Terus kayak bisa nggak lihat terlalu bawah. ramai mungkin ya. Nggak terlalu ramai. Biar benar-benar ngerasa tenang banget gitu. Nah, itu Gitu. saran gua, lu kalau ke puncak carinya, kalau lu mau ngopi nih, kalau mau lu hunting senja nih ya, anak-anak ini, lu gua saranin lu nyari spot yang bagus, yang tanahnya agak lapang. Itu bagus banget buat nenangin diri, buat kalau jauh udah juga penat. dari jalan raya. Ya, suaranya biar nggak terlalu bising gitu ya. Kalau buat video juga bagus kan, Iya, nggak bocor sekalian. suara ya nggak? Sekalian ya semuanya. Makanya jadi kebutuhan Instagram lu ada, dan terus kepuasan untuk ngopi lu ada gitu di Iya, sana. benar-benar. Tenangnya juga ada. Nah,
gitu sih. Kan lu tuh tahu banget, kayak tuh tahu banget tentang kopi gitu kan? Enggak. Iya gitu ya. Ya udah deh. Gimana? Ya, itu belajar dari mana? Untuk belajar, awalnya sih kalau gua lebih ke nyari. Misalnya gua, nyari tahu. ya misalnya gua ke tempat-tempat kedai-kedai baru gitu. Dan gue nyari tuh barisannya tuh yang bisa ngobrol. Nah kebetulan kedai-kedai baru pasti barisannya tuh bisa ngobrol. Oh, biar pasti mau juga lah, ya? pasti mau. Kayak gue dulu pas buka kedai itu pasti. Oh, pernah. Gue pernah. Di mana aja? Di mana aja? Kayaknya banyak banget kesana. Di gitu. mana aja? Iya, kan Nah, waktu itu bilangnya dulu. Ya dulu sih. Ya udah, terus di mana? Di mana waktu itu? Di Citra. Di Citra. Dulu sih nggak pernah mampir, orang Citra nggak pernah mampir. Iya, kan Orang nggak kita tahu nggak ya. mampir. Ya udah. Terus di mana lagi? Ada lagi nggak? Di Citra 2 kali pindah. Citra 2 kali pindah. Terus di Medland pernah. Di Medland di sini nih, di Medland nih. Di office Medland School. Oh ya, paham. Nah, di office Medland School. Nah, habis itu gua vakum dulu sebentar, kerja ke hotel. Langsung balik lagi ke sekolah sekarang nih. Sekarang ngajarin anak-anak nih kopi. Gitu. Kan tadi balik lagi ke yang baristanya. Baristanya bisa diajak ngobrol. Itu emang hampir semua kayak gitu? Enggak. Kalau menurut gue, kalau kedai-kedai yang udah besar, susah diajak ngobrol lah. Kalau kedai-kedai yang udah lumayan gede gitu, susah tuh diajak ngobrolnya baristanya, karena satu rame. Gitu. Dia harus produksi terus, nggak bakal ngenengang. Maksudnya nggak ada dia jam buat istirahatnya lah. Gitu. Terus? Gitu sih. Terus enaknya di kedai-kedai kecil itu barisannya bisa gua angkut ngobrol, ngopi bareng sama gua. Gitu, bisa? Bisa. Mulai kapan-kapan nyobain. Ya, ntar ikut gua aja. Iya. Di sini ngomongnya, udah. Emang kenapa kalau di sini? Ya udah. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan gini nih. Terus kan tadi sempat vakum, vakum karena kerja di hotel, Iya, ya nggak? betul. Ya kan. Nah, jadi itu tuh tapi tetap ke kedai-kedai gitu. Iya, itu setiap gua libur, misal gua setiap pagi nih, gua pagi otomatis dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3-nya gua masih sekalian arah balik dari Bekasi ke rumah, gua mampir pasti. Capek juga kan, sekalian istirahat ya gitu. Nih kan lagi corona kayak gini, lagi pandemi kayak gini. Pasti kayak apa ya? Tempat kopi kan masih ditutup gitu kan. Terus gimana sih rasanya tuh, kayak kurang enak gitu nggak sih? Iya, gue sih lebih kasihan sih. Kalau gue kan masih ada alat-alat di rumah, masih bisa bikin sendiri lah gitu. Walaupun emang enaknya dibikinin sama orang gitu. Gitu. Kalau gue lebih enak, ya udah gue tinggal minum aja gitu, nggak ribet-ribet untuk bikin lagi gitu. Oh, paham. Nah, gue lebih kasihan ke toko-tokonya sih, kedai-kedainya, kedai-kedai itu tuh. Ya kan banyak yang tutup. Udah gitu apa ya namanya? Kayak pasti penghasilan juga. Bener. Bener, Iya, kasihan, gue sih lebih kasihan. Iya. Kayak tempat asik yang paling asik tuh, ngopi gue dulu di Bekasi. Gitu. Sekarang tutup sebentar. Tapi kan sekarang udah boleh beroperasi. Tapi tetap kemarin tuh dia hanya boleh take away. Oh gitu. Tapi itu masih untung boleh. Iya, tapi kan kasihan juga kalau orang-orang yang kedai-kedai yang nggak bisa gitu. Terus nggak ada promosi buat take away, kayak nggak ada di GoFood. Pasti nih, kan kalau kayak gitu tuh rasanya tuh kurang menikmati gitu kan. Kalau di tempatnya kan kayak lebih enak. Lagi juga kalau misalnya dibuka, kalau nggak ada teman-temannya kayak nggak boleh kumpul-kumpul banyak-banyak kan, kayak kurang gitu lah pokoknya. Iya, kayak kurang gitu. Ya, emang sih sebenarnya kita ngopi tuh ngarahnya tuh ngopi ya. Kalau gua sendiri, gua nggak bisa. Oke, sekali 2 kali mah bisa gua ngopi sendiri di rumah. Nah, kebanyakan gua ngopi tuh ditemenin sama anak-anak. Gitu. Nah, lebih enak sambil itu. ngobrol, sambil ketawa cerita, ngelepas ngelepas penat. Pasti kalau sendiri cepet banget abis. Iya, malah lebih diburu-buruin. Nah, gue pun sendiri jarang ngopi, paling gitu.
choice-nya ada kayak buat teh, lebih ke teh kalau sendiri. Gitu. Soalnya kan kalau kopi, kalau buat gue nggak enak kalau kita sendiri. Oh emang harus kayak. Paling sama nyokap tuh, kalau nyokap mau ngopi baru, Bun ayo ngopi Bun, ayo Oh, iya? bareng-bareng iya. Seru banget ya kayaknya. Oke teman-teman, gue bakal nemenin kalian terus nih setiap hari Jumatnya. Jadi tetap stay tune terus ya di channel ini, channel YouTube Medland. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share Oh ya, jangan share juga. jangan lupa. Share juga, share pokoknya Oke, share. pokoknya subscribe. Oke, goodbye. Uri Ini Podcast. podcastnya kita. Dadah.